Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Aditya Pratama dari kelas A NIM 2005106023. Di sini saya akan menjelaskan gizi pada atlet. Pengetahuan gizi atlet bagi masyarakat secara umum serta atlet yang berprestasi sangat penting. Kita ketahui bahwa dalam masa pertumbuhan serta perkembangan, proses kehidupan seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya masukan zat gizi. Di samping itu, gizi juga berpengaruh dalam mempertahankan dan memperkuat daya tahan tubuh. Yang pertama, kebutuhan gizi bagi atlet. Nutrisi yang tepat merupakan dasar utama bagi penampilan prima seorang atlet pada saat bertanding. Selain itu, nutrisi ini dibutuhkan pula pada kerja biologik tubuh untuk menyediakan energi tubuh pada saat seorang atlet melakukan berbagai aktivitas fisik. Misalnya, pada saat latihan, bertanding, dan saat pemulihan. Baik setelah latihan maupun setelah bertanding. Nutrisi juga dibutuhkan untuk memperbaiki atau mengganti sel tubuh yang rusak. Banyak pelatih atau atlet yang menganggap bahwa asupan nutrisi pada atlet sama saja dengan yang bukan atlet. Kenyataannya tidak demikian. Asupan nutrisi pada atlet disiapkan berdasarkan pengetahuan tentang dominasi energi yang akan digunakan, peran sumber nutrisi tertentu pada proses penyediaan energi. Yang kedua, macam-macam gizi bagi atlet. A. Macronutrition. Karbohidrat. Sumber energi utama pada berbagai tingkat dan jenis aktivitas fisik berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein yang berfungsi untuk mempertahankan aktivitas fungsional tubuh. Dikenal dua jenis karbohidrat, yaitu karbohidrat sederhana dan kompleks. Glukosa adalah salah satu karbohidrat sederhana yang dapat digunakan secara langsung sebagai sumber energi oleh sel-sel tubuh. Namun, bila jumlahnya berlebihan, maka dapat dikonversi menjadi cadangan glikogen di hati dan di otot. Dan bila masih berlebihan, akan disimpan dalam bentuk lemak di jaringan adiposa. Karbohidrat sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, sebagai sumber energi. Fungsi utama karbohidrat di dalam tubuh adalah sebagai sumber energi. Yang kedua, protein sparer. Protein mempunyai peran penting, yaitu mengganti sel yang rusak dan untuk pertumbuhan jaringan tubuh. Selain itu, protein juga dimanfaatkan sebagai sumber energi. Yang ketiga, bahan metabolisme utama. Pada metabolisme lemak diperlukan asam oksaloasetat untuk memfasilitasi pembentukan energi dari lemak. Yang keempat, sumber energi untuk otak. Karbohidrat sangat penting sebagai sumber energi bagi otak, sehingga pada keadaan kadar glukosa rendah, hipoglikemia, maka akan timbul keluhan, kelaparan, lemas, dan pusing. Selanjutnya, lemak. Lemak adalah sumber energi utama pada aktivitas fisik yang lama seperti pada lari jarak jauh dan maraton. Dikenal beberapa jenis lemak, yaitu lemak sederhana, misalnya trigliserida. Lemak kompleks yaitu kombinasi lemak sederhana dengan molekul lain seperti fosfor disebut sebagai fosfolipid, HDL, high density lipoprotein, dan LDL, low density lipoprotein adalah jenis lemak yang berkombinasi dengan protein yang disebut sebagai lipoprotein. Bila mengandung sedikit lemak dan banyak protein disebut HDL, dan bila mengandung banyak lemak dan kurang protein disebut LDL. Jumlah dan rasio HDL dan LDL dapat menunjukkan risiko penyakit jantung koroner seseorang. Selanjutnya, protein.
struktur kimia protein kurang lebih sama dengan karbohidrat dan lemak, mengandung oksigen, karbon, dan hidrogen. Namun, protein juga mengandung zat lain, yaitu nitrogen, sulfur, fosfor, dan besi. Molekul dasar dari protein adalah asam amino, dan asam amino dapat bergabung satu dengan yang lain melalui ikatan peptida. Gabungan dua asam amino disebut sebagai dipeptida, dan bila tiga disebut sebagai tripeptida. Tubuh manusia memerlukan 20 jenis asam amino esensial dan terdapat 12 yang dapat dibuat oleh tubuh disebut asam amino non-esensial. Protein dapat dioksidasi untuk selanjutnya digunakan sebagai sumber energi. Selanjutnya B. Mikronutrition. Hingga saat ini didasari peran penting sejumlah kecil vitamin dan mineral bagi efektivitas metabolisme penyediaan energi tubuh. Sebenarnya, bila konsumsi makanan cukup dan bervariasi sesuai dengan yang dianjurkan, tambahan vitamin dan mineral tidak diperlukan. Bagaimana dengan atlet? Terdapat kecenderungan para atlet akan merasa sehat dan mantap bila mengkonsumsi berbagai macam vitamin, mineral, ataupun suplemen lainnya. Namun, asupan vitamin dan mineral berlebihan dapat menyebabkan berbagai gangguan seperti vitamin larut dan lemak yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pada pembentukan tulang. Kalsium. Mineral ini dibutuhkan untuk kontraksi otot, transmisi impuls, mengaktifkan enzim, pembekuan darah, dan pergerakan cairan melewati membran plasma. Lebih dari 99% kalsium tubuh total terdapat di dalam tulang. Bila kadar kalsium darah rendah akibat asupan kurang, tubuh akan mengambil kalsium dari tulang, terutama bila keadaan demikian berkepanjangan. Natrium, kalium, dan klor. Pada mineral ini adalah untuk mempertahankan pertukaran zat gizi dan produk sisa metabolisme antara sel dengan cairan ekstrasel. Natrium dan klor merupakan mineral utama di dalam plasma darah, sedangkan kalium adalah mineral utama di dalam sel. Besi telah jelas pada mereka yang tidak cukup mengkonsumsi besi dalam asupan makanannya akan mengalami kekurangan hemoglobin, dan hal ini dapat menimbulkan keluhan kurang nafsu makan, kemampuan fisik menurun, dan bahkan untuk latihan ringan lama sekalipun. Bila hal ini terjadi, pemberian suplemen dapat mengatasi berbagai keluhan tersebut. Air. Fungsi air bagi tubuh sangat jelas dan penting, sehingga bila terjadi kekurangan cairan pada tubuh seseorang, terutama bagi atlet, maka akan mengganggu penampilan atlet tersebut. Air diperoleh dari cairan, makanan, dan proses metabolisme tubuh. Yang ketiga, kebutuhan gizi pada setiap kegiatan atlet. Yang pertama ada latihan. Kebutuhan nutrisi atlet perlu diperhatikan, mengingat kebutuhan energi tubuhnya lebih tinggi dibandingkan yang non-atlet. Kebutuhan nutrisi yang memadai dibutuhkan tidak hanya pada saat bertanding, tetapi juga pada saat waktu latihan. Tidak ada yang khusus dalam asupan makanan atau diet saat latihan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diawasi, yaitu makanan sebaiknya bervariasi, jumlah lemak dan karbohidrat dalam makanan disesuaikan dengan kebutuhan atlet. Yang kedua, bertanding. Setiap atlet biasanya mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi suatu pertandingan, termasuk mempersiapkan asupan makanan yang harus dikonsumsinya pada saat bertanding. Agar kebutuhan nutrisi tubuh terpenuhi, kelelahan yang timbul saat bertanding umumnya tergantung dari jenis dan durasi olahraga. Namun faktor lingkungan perlu pula dipertimbangkan. Pemulihan. Atlet dari berbagai cabang olahraga
tertentu dapat bertanding lebih dari 1 kali dalam sehari. Agar kinerja atlet tetap optimal pada saat bertanding, dapat dilakukan berbagai cara, antara lain pemijatan, tidur, dan dari aspek nutrisi dapat diperlukan berbagai cara, yaitu penggantian cairan atau elektrolit yang hilang melalui keringat, mengganti cadangan glikogen yang habis digunakan selama olahraga, memberikan suplemen yang diperlukan untuk pemulihan dan penggantian sel-sel yang rusak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.